Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Farhan dengan NPM C1C021038. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaturan bersama. Dalam akuntansi keuangan lanjutan ini, salah satu topik penting yang sering muncul dalam kerja sama bisnis modern adalah pengaturan bersama atau joint arrangements. Konsep ini menjadi sangat relevan karena banyak perusahaan tidak lagi berdiri dan bergerak sendiri. Untuk memperluas pasar, mengurangi risiko, atau mengakses sumber daya tertentu, perusahaan sering bekerja sama dengan pihak lain. Bentuk kerjasama inilah yang diatur dalam standar akuntansi seperti PSAK 66 tentang pengaturan bersama. Pengaturan bersama dapat dipahami sebagai perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih yang memberikan pengendalian bersama atas suatu aktivitas ekonomi. Pengendalian bersama berarti keputusan strategis mengenai aktivitas tersebut harus disetujui oleh semua pihak yang berbagi kontrol, bukan hanya satu entitas saja. Dan kata lain, tidak ada satu pihak pun yang berkuasa secara dominan. Semua keputusan penting ditentukan secara kolektif. Dan dalam standar akuntansi, terdapat dua jenis utama pengaturan bersama, yaitu operasi bersama atau joint operation dan ventura bersama atau joint venture. Keduanya sering disamakan, padahal memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pada operasi bersama, para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas dari pengaturan tersebut. Yang artinya setiap pihak langsung mencatat bagian mereka atas aset, liabilitas, pendapatan maupun beban. Misalnya, dua perusahaan bekerja sama mengelola satu sumur minyak, maka masing-masing mencatat bagian fisik aset, biaya operasional, serta produksi sesuai porsinya. Berbeda dengan itu, pada ventura bersama, para pihak tidak memiliki hak atas aset secara individual, melainkan memiliki hak atas laba bersih dari entitas yang dibentuk secara terpisah. Dalam ventura bersama, biasanya dibentuk sebuah entitas baru seperti perusahaan patungan, dan para pihak mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ini, investor mengakui bagian laba atau rugi dari entitas ventura bersama, tanpa mencatat aset dan liabilitas secara langsung. Dan untuk penentuan apakah suatu kerjasama sama tergolong operasi bersama atau ventura bersama, tidak hanya didasarkan pada bentuk hukumnya, tetapi lebih pada substansi ekonominya. Standar menekankan pentingnya melihat hak dan kewajiban sebenarnya yang melekat pada perjanjian, karena seringkali bentuk usaha patungan secara hukum terlihat seperti ventura bersama. Namun, secara substansi, pihak-pihak terkait dapat memiliki hak langsung atas aset tertentu. Dan dalam kasus seperti itu, kerjasama tersebut bisa dikategorikan sebagai operasi bersama. Dan untuk dalam pengungkapan laporan keuangannya, perusahaan wajib memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan untuk memahami sifat, risiko, dan dampak keuangan dari pengaturan bersama tersebut. Pengungkapan dapat mencakup nama mitra kerjasama, persentase kepemilikan, metode akuntansi yang digunakan, serta rincian komitmen dan kontingensi. Informasi ini penting karena kerjasama bisnis sering melibatkan nilai yang besar dan risiko yang tinggi, sehingga investor dan kreditor perlu memahami struktur hubungan antar pihak. Secara keseluruhan, pengaturan bersama memungkinkan perusahaan menggabungkan sumber daya, berbagi risiko, dan memperkuat posisi bisnis mereka. Namun, agar transparansi tetap terjaga, standar akuntansi menuntut perusahaan untuk mengakui dan mengungkapkan kerjasama tersebut secara tepat sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan pemahaman yang baik tentang pengaturan bersama, pengguna laporan keuangan dapat menilai seberapa besar kontribusi dan risiko dari kerjasama bisnis terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan itu untuk materi dari pengaturan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.